Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini kita akan belajar tentang etika dan tridharma perguruan tinggi, khususnya materi kode etik dan kode perilaku. Di slide tertulis bagian 2, artinya ada bagian-bagian lain. Jadi pastikan klik subscribe ya. Semua soal, jawaban, dan pembahasan bersumber dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 48 tahun 2020. Mari kita mulai. Nomor 1. Dugaan pelanggaran etik dan perilaku diperoleh dari A. Laporan pengaduan pegawai atau masyarakat. B. Laporan kinerja. C. Rekaman foto atau video. D. Pengakuan kesalahan. Atau E. Hasil survei kepuasan. Silahkan di-pause dulu, kemudian dipikirkan, lalu pilih jawaban yang benar. Kalau sudah, mari kita bahas. Pembahasannya adalah dugaan pelanggaran etik dan perilaku diperoleh dari laporan pengaduan pegawai atau masyarakat. Pembahasan ini diambil dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 48 tahun 2020 tentang kode etik dan kode perilaku pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bab 2 tata cara pelaporan dan penanganan dugaan pelanggaran etik dan perilaku bagian ke-1 tata cara pelaporan pelanggaran etik dan perilaku pasal 11 ayat 1. Maka jawabannya adalah yang A. Dugaan pelanggaran etik dan perilaku diperoleh dari laporan pengaduan pegawai atau masyarakat. Nomor 2. Yang melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan pengaduan adalah A. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. B. Menteri Pan-RB. C. Sekretaris Jenderal. D. Kepala Biro yang membidangi sumber daya manusia. Atau E. Kepala Biro yang membidangi organisasi dan hukum. Silakan di-pause dulu lalu pilih jawaban yang benar. Kalau sudah, mari kita bahas. Pembahasannya adalah Menteri berdasarkan laporan pengaduan dugaan pelanggaran etik dan perilaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 melalui Sekretaris Jenderal memerintahkan Kepala Biro yang membidangi sumber daya manusia untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan pengaduan dimaksud. Pembahasan ini kami ambilkan dari Peraturan Mendikbud nomor 48 tahun 2020 bab 2 pasal 12 ayat 1. Maka jawabannya adalah D. Kepala Biro yang membidangi sumber daya manusia. Nomor 3. Pernyataan permohonan maaf dan penyesalan dapat dibacakan secara tertutup atau terbuka. Pernyataan tersebut yang dilakukan secara tertutup hanya diketahui oleh A. Menteri, Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro. B. Menteri, Kepala Biro dan Majelis Etik. C. Majelis Etik, pejabat yang berwenang dan pejabat pembina kepegawaian. D. Majelis Etik, Sekretaris Jenderal dan pejabat pembina kepegawaian. Atau E. Majelis Etik, Kepala Biro dan pejabat pembina kepegawaian. Silakan diklik pause dulu, kemudian dipilih jawaban yang benar. Kalau sudah, mari kita bahas. Pembahasannya adalah pernyataan permohonan maaf dan penyesalan secara tertutup hanya diketahui oleh pegawai yang bersangkutan, anggota majelis etik, dan pejabat yang berwenang, dan pejabat pembina kepegawaian. Saya ulangi ya. Pernyataan permohonan maaf dan penyesalan secara tertutup hanya diketahui oleh pegawai yang bersangkutan, anggota majelis etik, pejabat yang berwenang, dan pejabat pembina kepegawaian. Pembahasan ini diambil dari Permendikbud nomor 48 tahun 2020, bab 3, pasal 14, ayat 3. Maka jawabannya adalah yang C. Majelis etik, pejabat yang berwenang, dan pejabat pembina kepegawaian. Nomor 4. Pernyataan permohonan maaf dan penyesalan secara terbuka dapat disampaikan melalui beberapa hal berikut, kecuali A. Upacara bendera. B. Forum resmi pegawai. C. Papan pengumuman.
D. Media massa, atau E. Surat? Silakan di-post lalu pilih jawaban yang benar. Kalau sudah, mari kita bahas. Pembahasannya adalah pernyataan permohonan maaf dan penyesalan secara terbuka dapat disampaikan melalui upacara bendera, forum resmi pegawai, papan pengumuman, media massa, atau forum lain. Pembahasan ini diambil dari Permendikbud nomor 48 tahun 2020 bab 3 pasal 14 ayat 4. Maka jawabannya adalah yang E. Kecuali lo ya ini ya, maka kecuali yang E, surat. Nomor 5. Pelaksanaan sanksi moral berupa pernyataan permohonan maaf dan atau pernyataan penyesalan dituangkan dalam A. Berita acara pelaksanaan putusan sidang etik, B. Surat putusan hasil sidang etik, C. Foto pelaksanaan hasil sidang etik, D. Video pelaksanaan hasil sidang etik, atau E. Notulensi sidang etik. Silakan di-post dulu, kemudian pilih jawaban yang benar. Kalau sudah, mari kita bahas. Pembahasannya adalah pelaksanaan sanksi moral berupa pernyataan permohonan maaf dan atau pernyataan penyesalan dituangkan dalam berita acara pelaksanaan putusan sidang etik. Pembahasan ini diambil dari Permendikbud nomor 48 tahun 2020 bab 3 pasal 14 ayat 5. Maka jawabannya adalah yang A. Berita acara pelaksanaan putusan sidang etik. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi yang sedang mempersiapkan ujian. Semoga lulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.